Oke, selamat berjumpa kembali di akun Cemiwiu Channel. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan demonstrasi tentang router mikrotik. Sederhana saja, yang akan saya demonstrasikan adalah bagaimana cara kita pertama kali mengakses router. Lalu apa saja yang harus kita lakukan setelah kita masuk ke router? Poinnya adalah di awal ya, di pertama kali kita masuk router. Oke, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk masuk ke router. Yang pertama, kita harus memiliki Winbox. Winbox mikrotik, download dulu ya. Masuk ke websitenya mikrotik.com/download, lalu ke menu Winbox ini ada pilihan yang 64 bit atau 32 bit. Silahkan disesuaikan saja. Download. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita mengakses Winbox. Nah, Winbox itu adalah produk dari Mikrotik juga ya, tools dari Mikrotik yang bisa kita gunakan untuk mengelola jaringan di router. Ada dua cara nih kalau kita lihat untuk masuk ke Mikrotik router. Yang pertama adalah MAC address, lalu IP address. Syaratnya ketika kita ingin masuk melalui IP address, kita harus terhubung dulu dengan mikrotik ini. Kita harus dapat IP dulu dari router, baru IP address ini nanti muncul. Nah, karena kita belum melakukan setting apapun di router mikrotik, kita hanya bisa login melalui MAC address. Pastikan dulu routernya sudah sesuai. Di sini saya menggunakan router bot atau RB 1100 AHX2. Artinya ini generasi kedua. Nah, langsung saja kita masuk. User default. Pertama kali login adalah admin dengan passwordnya adalah blank atau nggak usah diisi. Connect. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kita sudah mengakses router mikrotik. Jadi di bagian kiri ada tampilan menu-menu, banyak sekali menu yang menu yang tersedia, yaitu interface. Di sini ada router 1 sampai dengan 13. Ini adalah port dari router yang kita akses. Kemudian ada wireless, bridging, PPP, switch, IP. Nah, ini IP address ini adalah untuk mengelola IP address kita. Misalnya untuk DHCP ke klien, untuk didistribusikan ke klien, ke komputer dan sebagainya di sini. Nah, setelah kita masuk ke mikrotik router, ada nih basic-basic yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah mengganti nama atau identitas dari router itu sendiri. Nah, seperti di layar ini, namanya adalah mikrotik. Ini harus kita rubah karena identity itu sangat penting ya ketika kita mengelola router yang cukup banyak. Itu nama itu sangat pengaruh sekali. Jangan sampai kita salah remote. Kayak gini aja deh. Nah, di sini sudah ganti Cemiwiu Channel. Oke, identity itu ada di mana? Sistem identity. Lalu kita ganti.
Selanjutnya, setelah kita mengganti identity, apa aja yang harus kita setting di awal? System, users. Kita harus segera membuat user. Jangan sampai ketika kita sudah melakukan setting router, kita lupa bahwa user admin dengan tanpa password ini masih aktif. Artinya siapapun yang terkoneksi ke satu jaringan ini bisa masuk ke router ini. Itu jangan sampai. Misal kita bikin user test, aksesnya full, lalu passwordnya kita isikan 12345678. Oke saja. Nah, di sini sudah ada user test yang baru kita buat. Mari kita coba untuk masuk melalui user yang baru saja kita buat. Di sini ada menu Winbox. Ini new Winbox. Masih menggunakan MAC address. Lalu kita menggunakan user test. Passwordnya 12345678. Connect saja. Nah, Winbox baru ini sudah masuk dengan user test. Yang di sini admin, yang di sini test. Nah, selanjutnya user admin tadi kita hapus. Nah, tinggal user test. Sehingga tidak ada orang lain yang mencoba masuk dengan mudah ke router yang sudah kita setting, karena user admin password blank tadi udah kita hapus. Oke, itu adalah langkah awal ketika kita sudah masuk ke router. Apa saja yang harus kita lakukan tadi? Yang pertama adalah mengganti identity, memberikan identitas ke router. Selanjutnya adalah membuat user. Lalu bagaimana jika kita mau mengakses router ini dengan IP address? Nah, maka kita harus terhubung dulu jaringannya. Jaringan LAN kita harus terhubung dulu dengan router. Kita harus buat IP address dulu. 10.10.10.1 misal saja. 4 kita paste aktif di 1. Oke. Lalu kita mau kita statik atau dinamik nih? Kita statik aja ya. Kita statik aja, bikin IP yang satu network. Sini. Kita pilih yang use the following IP address 10.10.10.2 misalnya. 11.24 subnet masknya adalah 255.255.255. Lalu gateway 10.10.10.1. Oke. Dengan demikian maka kita sudah terhubung dengan router melalui IP. Ketika kita scan, maka IP sudah muncul. Kita coba login dengan user test tadi ya, passwordnya 12345678. Nah, bedanya adalah ketika kita login menggunakan IP, maka yang muncul adalah test at IP. Artinya ini user at IP. Routernya Cimilli channel. Berbeda dengan yang tes tadi. Usernya test at MAC address. Karena ini loginnya menggunakan MAC address. Ini yang menggunakan IP.
isinya sama. Bisa juga kita login ke router mikrotik menggunakan telnet. Misalnya kalian punya routing, coba login 10 10 10 1 dan menggunakan telnet. Loginnya adalah tes, passwordnya 123456778, masuk. Nah, ya sudah masuk ke router Cemiu Channel router mikrotik menggunakan telnet. Isinya sama. Nah, interface-nya sama. Nah, meter 1 sampai 12 sama. Bisa juga kita login menggunakan SSH. SSH ini ya. Login TXT, passwordnya sama kan? Tuh. Ini menggunakan telnet, yang ini menggunakan SSH. Sama persis. Yang ada di router sama persis. Nah, lalu kebutuhan untuk login di mikrotik ini harus kita sesuaikan, karena itu menjadi celah keamanan juga. Oh ya, ada satu lagi, misalnya kita mau akses melalui web base, IP-nya adalah 10.10.11.1. Nah, passwordnya login. Biar kita pilih yang webfig, ada di kanan atas ini webfig. Ini adalah tampilan dari router mikrotik yang kita akses melalui browser. Address sama, interface-nya sama, identity juga sama. Di sini ya, identity ada di sini, Cemiu Channel. Jadi kita mau akses mikrotik router ini melalui media apa, itu sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, untuk menutup akses-akses yang terbuka tadi, itu kita bisa lakukan di sini, IP service. Nah, service yang tidak kita butuhkan ditutup saja. Misalnya kita hanya mau mengakses router itu melalui Winbox. Jadi selain Winbox ini, kita drop aja seperti ini. Nah, dengan begini kita hanya bisa mengakses router itu melalui Winbox aja. Yang tadinya bisa lewat SSH, Telnet, atau browser, itu sudah nggak bisa lagi. Contoh saja ini, kita duplikat session, sudah nggak bisa karena aksesnya sudah kita disable. Lalu yang browser kita juga sudah disable. Apakah masih bisa diakses? Nggak bisa. Udah mati dia, sudah nggak bisa diakses. Jadi ada beberapa poin yang harus kita lakukan konfigurasi di awal. Yang pertama adalah kita merubah dulu identitas dari router itu sendiri. Yang kedua, kita buat user dan password untuk admin yang baru. Jadi yang defaultnya itu kita hapus aja. Yang ketiga adalah service yang tidak perlu, yang tidak kita pakai, kita hapus saja.
hapus saja, karena itu menjadi celah juga bagi keamanan jaringan kita. Oke, mungkin cukup sekian sharing terkait first access router mikrotik ini. Sederhana, tapi ini cukup membantu bagi pemula, bagi para master. Mungkin ini adalah tutorial yang tidak berguna. Oke, cukup sekian tutorialnya, semoga bermanfaat. Saya akhiri.